Pada Agustus tahun 2021, 3 kota IHK di Sumatera Utara tercatat deflasi, yaitu Pematang Siantar deflasi sebesar 0,07%, Medan dan Gunung Sitoli deflasi sebesar 0,10%. Sementara itu, Sibolga mengalami inflasi sebesar 0,05%, dan Padang Sidimpuan inflasi sebesar 0,23%. Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada Agustus tahun 2021 deflasi 0,08%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga dari 4 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,32%, kelompok transportasi sebesar 0,02%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,16%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,39%. Di sisi lain, 4 kelompok pengeluaran menunjukkan peningkatan indeks, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,24%, kelompok kesehatan sebesar 0,09%, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 0,04%. 3 kelompok lainnya tidak mengalami perubahan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan. Komoditas utama penyumbang deflasi selama Agustus tahun 2021 di Kota Medan antara lain, cabai merah, daging ayam ras, cabai rawit, sawi hijau, kacang panjang, ikan tongkil ambu-ambu, dan mentimun. Nilai tukar petani Sumatera Utara pada bulan Agustus tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,85% dari 115,78 menjadi 117,92. Kenaikan angka NTP Sumatera Utara disebabkan oleh naiknya NTP pada 3 subsektor, yaitu NTP subsektor tanaman pangan, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan NTP subsektor perikanan. Sementara, NTP 2 subsektor lainnya mengalami penurunan. Di tingkat petani, harga rata-rata gabah kering panen naik 0,73%, sedangkan harga rata-rata gabah kering giling turun 1,31%. Di tingkat penggilingan, harga rata-rata gabah kering panen naik 0,85% dan gabah kering giling turun 1,77%. Harga gabah tertinggi di tingkat petani mencapai Rp5.700 per kilogram, yakni gabah kering giling varietas Inpari 32 di Kabupaten Batubara. Harga gabah tertinggi di tingkat penggilingan mencapai Rp5.900 per kilogram, yakni gabah kering giling varietas Inpari 32 di Kabupaten Batubara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada bulan Juli tahun 2021 mencapai 28 kunjungan, atau mengalami penurunan 26,32% dibandingkan yang datang pada bulan Juni. Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel berbintang di Sumatera Utara pada bulan Juli tahun 2021 mencapai rata-rata 29,87% atau turun 9,23 poin dibanding bulan Juni. Pada bulan Juli tahun 2021, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kuala Namu dan penumpang angkutan laut antar pulau dalam negeri sama-sama mengalami penurunan. Beralih ke perkembangan ekspor-impor, nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Juli tahun 2021 mengalami kenaikan 12,11% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas produk yang diekspor selama tahun 2021 merupakan golongan lemak dan minyak hewan dan nabati, serta karet dan barang dari karet. Sebagian besar produk diekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Sementara itu, 33,18% diekspor ke kawasan Asia di luar ASEAN. Nilai impor bulan Juli tahun 2021 mengalami penurunan 13% dibandingkan bulan sebelumnya. Mayoritas produk impor selama tahun 2021 adalah golongan bahan bakar mineral, serta ampas dan sisa industri makanan. Sebagian besar produk impor berasal dari Tiongkok, Singapura dan Malaysia.
Sementara itu, 40,73% produk impor berasal dari kawasan Asia di luar ASEAN. Neraca perdagangan Sumatera Utara pada bulan Juli tahun 2021 mengalami surplus lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami surplus diantaranya dengan negara Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang, dan mengalami defisit diantaranya dengan Australia, Argentina, dan Singapura.